Ustaz ada berapa hal. Yang tadi kajian yang pertama disebutkan dalam hadis riwayatnya Abu Zaid bin Arqam, itu adalah sholat wusta, Ustaz. Itu sholat wusta itu sholat apa aja, Ustaz? Kemudian yang kedua, ada bertepuk tangan untuk wanita ini, apakah seperti biasa kita tepuk tangan atau ada metode khususnya, Ustaz? Kemudian yang ketiga, Ustaz, dari pengajian sebelumnya itu kita bertayamum. Saya sekarang dulu tayamum tuh kalau praktekannya tuh di wajah tuh hanya pelindung aja, Ustaz, enggak semuanya. Itu yang ngajar pun ulama juga. Kemudian kalau dari lengan ini ke sini sampai sini, mulai sini sampai ke sini udah selesai. Itu kemarin itu pun 2 kali tepukan, Ustaz. Jadi karena kemarin Ustaz bilang hanya sekali tepukan, mohon bisa minta tolong dicontohkan, Ustaz, dipraktekkan gimana yang benarnya, Ustaz. Yang praktik yang benarnya, Ustaz. Cara wajah, kemudian mengusap telapak tangan tadi, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, itu orang yang wanita yang istihadah atau darah kotor itu agar untuk mandi, itu mandinya apakah mandi seperti mandi junub atau biasa aja, Ustaz? Itu aja, Ustaz, pertanyaan anak. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah apa yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah tentang masalah sholatul wusta. Ya, apa yang dimaksud dengan sholatul wusta? Ya, bahwasanya ya dan yang dimaksud dengan sholatul wusta ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama menjelaskan makna sholatul wusta di dalam hadis ini, ya, di dalam ayat Al-Quran tersebut adalah sholat asar. Dan ini akan penafsiran para ulama. Ya, yang dimaksudkan dengan sholatul wusta itu adalah sholat asar. Maka sebagian ulama menafsirkan makna sholat adalah sholat isya, ada yang adalah sholat sholat subuh, ya. Kemudian juga ada mengartikan makna sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Tetapi banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya dimaksudkan dengan sholat wusta itu adalah sholat asar, sholat asar. Ya, dan ini banyak pendapat para sahabat. Dan tadi pendapat Ali bin Abi Thalib sendiri, dan juga pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, dan yang lainnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan sholatul wusta itu adalah sholat asar. Ya, maka ini pendapat yang paling benar. Walaupun ada di sana pendapat sebagian para ulama yang mengartikan makna sholatul wusta itu adalah sholat subuh, sholat isya, dan yang lainnya. Tetapi pendapat yang paling kuat maknanya adalah sholat asar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah masalah menepuk tangan. Tata cara menepuk tangan bagi wanita. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tata cara menepuk tangan bagi wanita ketika menegur di dalam salat. Maka banyak ahli ilmu menjelaskan bahwasanya dia menepuk dengan punggungnya. Ya, dia menepuk dengan punggungnya. Ya, punggung tangannya. Maka ini kebanyakan sebagian ulama menjelaskan demikian. Ya. Maka ini salah satu cara seseorang wanita menepuk tangan atau menegur imam ketika di dalam salat. Adapun cara yang apapun dalam bentuk tepukan maka insya Allah tidak mengapa. Karena hadisnya bersifat umum. Bersifat umum. Maka dengan cara apapun dia mau menepuk tangannya, entah di punggungnya dia tepukkan, entah di pergelangan tangannya, maka tidak ada masalah. Ya. Tetapi kebanyakan para ulama mengisyaratkan dengan dia memukul dengan punggung tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tata cara tayammum. Ya. Sebagian ulama mengatakan tayammum itu darbatan, ya, dua hentakan, dua pukulan. Pertama dia menghentak, ya, ke tanah, ya, mengambil debu yang suci, kemudian dia usapkan, ya, kemudian dia mengambil hentakan kedua, kemudian dia mengusapkan kedua tangannya, ya, mengusap kedua tangannya, dia usap kedua tangan kanannya, kemudian dia usap tangan kirinya sampai pergelangan tangannya. Ini yang mengatakan tayammum itu darbatan, dua pukulan.
Ya, ada pun yang mengatakan tayamum itu adalah darbatun wahidah, ya, satu pukulan saja, maka dia cukup ya mengusap mukanya, kemudian dilanjutkan dengan mengusap tangan kanannya dan tangan kiri. Maka sampai di telapak, sampai dengan telapak tangan ini. Adapun mengusap kedua tangan sampai ke siku, ya, maka hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, ya. Ini ada hadis, ya, hadis Ammar bin Yasir dan juga hadis Ibnu Abbas dalam masalah ini, tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, ya, sangat lemah. Sehingga yang benar adalah mengusapnya sampai kedua telapak tangan. Boleh dengan dua hentakan, sebagian ulama mengatakan darbatan, pertama hentakan untuk mukanya, ya, sudah selesai dia mengusap mukanya, kemudian dia ngambil lagi hentakan yang kedua, dia mengusapkan kedua tangannya. Jadi mulai dengan tangan kanan, kemudian dengan tangan kiri, ya. Atau ya pendapat para ulama mengatakan tayamum itu cuma darbatun wahidah, ya, satu hentakan saja. Dia mengambil ya tanah, kemudian dia mengusap mukanya, ya, kemudian dilanjutkan mengusap kedua tangannya. Ya, maka insya Allah kedua-duanya ini adalah masing-masing berdasarkan dalil dan sama-sama kuat insya Allah. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi saya lupa apa yang terakhir ya? Wanita istihadah, Ustaz. Iya, apa istihadah? Itu caranya itu seperti mandi junub atau mandi biasa, Ustaz. Ya. Ada tata cara mandi istihadah, ya. Tata cara mandinya bukan tata cara mandi junubnya. Bukan tata cara mandi junub, ya. Seperti mandi biasa, ya, mandi biasa, karena dia bukan mandi besar, ya. Orang istihadah itu bukan dia mandi besar, seperti mandi biasa. Berbeda dengan mandi junub, ya, maka ini ada cara khusus yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.